Evolusi jaringan komunikasi data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sangat terbiasa menggunakan jaringan komunikasi data dalam bentuk internet. Informasi berupa teks, gambar, maupun video dari penjuru dunia dapat diperoleh dengan mudah. Komunikasi dan informasi adalah kunci utama di dunia modern yang serba digital. Video chatting dengan teman di lintas benua ataupun menonton video konser musik secara live di Eropa adalah hal yang sudah biasa. Namun, apa sebenarnya yang membuat semua itu bisa berjalan? Dari sisi sumber, server menyediakan konten yang kita inginkan. Server komputer ini biasanya secara fisik terletak di suatu data center. Data center adalah sebuah bangunan khusus yang berisi komputer dalam jumlah besar yang disusun secara efisien dan terkoneksi ke jaringan. Kemudian, konten dari server ini akan dikirimkan secara digital ke perangkat kita. Teknologi jaringan komunikasi data memungkinkan konten tersebut untuk dikirim secara cepat dan reliable. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis metode komunikasi data yang sering kita gunakan, yaitu Ethernet dan Wi-Fi. Ethernet merupakan teknologi sambungan LAN yang paling umum digunakan. Hampir setiap jaringan memanfaatkan metode ini. Ethernet tergolong medium komunikasi jaringan yang murah, mudah dipasang, dan stabil. Ketika pertama kali distandarisasi pada tahun 1983, dalam IEEE 802.3, Ethernet mendukung kecepatan transfer hanya 2,83 megabits per detik dan jarak kabel yang sangat pendek. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan dirilisnya standar modern, saat ini Ethernet dapat mengirim hingga 400 gigabit per detik. Namun pada umumnya, perangkat konsumen hanya mendukung 100 megabit per detik. Sedangkan versi yang lebih cepat digunakan di backbone internet atau data center. Hardware Ethernet terdiri dari router atau switch yang menjadi lampu lalu lintas pengatur aliran data yang disambung ke perangkat-perangkat pengguna menggunakan kabel. Kabel ini disebut kabel UTP atau Unshielded Twist Pair. Julukan kabel ini didapat karena kabel terdiri dari 4 pasang kabel kecil yang saling melilit. Lilitan ini berguna untuk mengurangi interferensi listrik antar kabel dan dari gangguan luar. Konektor atau kepala kabel disebut RJ45. Wireless Fidelity atau yang biasa dikenal dengan Wi-Fi merupakan teknologi yang memungkinkan jaringan LAN terkoneksi tanpa kabel. Wi-Fi saat ini sudah sangat umum digunakan, baik di rumah, perkantoran, tempat umum, maupun sekolah. Wi-Fi sangat cocok untuk perangkat mobile seperti smartphone dan laptop yang selalu berpindah-pindah. Hal ini membuat pengguna jaringan semakin mudah dan praktis. Sayangnya, Wi-Fi cenderung terbatas oleh jarak, mudah terinterferensi oleh gangguan sinyal dan halangan fisik, serta cenderung berperforma buruk jika digunakan oleh terlalu banyak pengguna. Sama seperti Ethernet, Wi-Fi merupakan teknologi yang bekerja pada layer fisik dan data link. Dalam suatu jaringan LAN, Ethernet dan Wi-Fi dapat bekerja berdampingan atau menggantikan satu sama lain. Dengan kata lain, suatu perangkat yang terkoneksi via Wi-Fi dapat berkomunikasi dengan temannya yang terkoneksi via Ethernet. Untuk menggunakan Wi-Fi, kita butuh perangkat khusus, yaitu Wi-Fi Access Point. Setelah access point dipasang, maka perangkat yang mendukung Wi-Fi seperti laptop dan smartphone dapat membaca jaringan Wi-Fi tersebut. Jika kamu melakukan konfigurasi access point, pastikan kamu menggunakan protokol keamanan WPA2 PSK dan kata sandi yang kuat, sehingga jaringan tidak mudah diretas. Standar protokol Wi-Fi ditetapkan pada IEEE 802.11. Wi-Fi memiliki beberapa jenis varian, yaitu A, B, G, N, dan AC. Tiap versi memiliki kecepatan maksimal dan jarak yang semakin meningkat. Saat ini, kebanyakan perangkat menggunakan standar versi G dan N.
Umumnya, smartphone atau laptop keluaran baru sudah menggunakan versi N. Li-Fi alias Light Fidelity adalah terobosan teknologi yang memungkinkan data dikirim melalui cahaya. Ya, cahaya yang sama seperti yang dihasilkan oleh lampu, yang selanjutnya akan kita sebut cahaya tampak. Bayangkan, data mengalir dari lampu di atas kepalamu seperti air terjun. Namun, dari sisi baru dan kerennya teknologi ini, Li-Fi ternyata juga memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh Wi-Fi maupun internet. Pertama, mari kita bahas dahulu bagaimana cahaya dapat menghantarkan data. Bit 0 dikode sebagai cahaya mati atau redup, sedangkan bit 1 sebagai cahaya terang. Dengan memati nyalakan lampu, maka data yang lengkap dapat dikirim. Li-Fi menggunakan sumber cahaya LED yang memiliki waktu pengaktifan instan, tidak seperti lampu bolam atau neon yang membutuhkan pemanasan. Namun, tenang saja, perubahan ini sangat cepat sekali sehingga tidak dapat diamati oleh mata manusia, sehingga praktis seperti lampu biasa bagi kita. Seperti yang kita ketahui, sinyal radio yang digunakan Wi-Fi bersifat menyebar ke segala arah. Di sisi lain, cahaya tampak dapat diarahkan dengan mudah ke posisi tertentu. Dengan begitu, privasi jaringan lebih terjaga. Tidak seperti sinyal Wi-Fi yang bisa menyebar hingga keluar gedung, cahaya tampak tidak bisa menembus tembok, sehingga sinyalnya tidak akan bocor keluar dan tidak bisa dicuri dengar oleh orang lain. Keuntungan lain dari sifat cahaya ini adalah lebih banyak data yang dapat dimanfaatkan pada sinyal Li-Fi. Faktanya, para peneliti di Oxford telah membuktikan bahwa metode Li-Fi dapat mengirim data hingga 224 gigabit per sekon. 224 kali lebih cepat daripada Google Fiber. Perangkat Li-Fi menggunakan lampu LED biasa seperti yang mulai sering digunakan di rumah-rumah, sehingga biaya pemasangan dan konsumsi listrik jauh lebih murah daripada Wi-Fi maupun Ethernet. Li-Fi berpotensi dapat diluncurkan dalam skala global dengan menumpang pada infrastruktur yang sudah ada dan dengan konsumsi daya yang rendah. Saat ini, teknologi Li-Fi masih dalam tahap eksperimental sehingga baru bisa kita gunakan dalam beberapa tahun ke depan. Li-Fi juga masih memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat digunakan lintas ruangan dan dapat terganggu dari cahaya lain yang terlalu terang. Sisi baiknya, kita tidak perlu lagi membeli lampu dan peralatan jaringan di toko yang berbeda. Nah, seperti itulah sedikit gambaran mengenai teknologi yang memungkinkan data dan informasi dikirim ke seluruh penjuru dunia. Setiap tahun, metode dan standar komunikasi baru terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumsi bandwidth yang selalu meningkat. Untuk mengingat pelajaran hari ini, cobalah jawab pertanyaan berikut.